Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Petang. Tempat kita mengupas sisi lain dari keriuhan dunia, mencari makna di balik berita yang viral. Di rock fever dibidangnya oleh Led Zeppelin dan Deep Purple. Orkes Melayu pasti akan terus dengan lagu-lagu rock ini. Makanya saya mengatakan sebuah revolusi musik. Lahirnya musik dangdut, tak lepas dari sosok bernama Raden Haji Rhoma Irama, yang kini lebih kita kenal dengan nama Rhoma Irama, yang mendapat predikat sebagai Raja Dangdut. Istilah lahir kita biasa akan mengarah pada sebuah proses keluarnya bayi dari kandungan, atau awal mula kehidupan di dunia. Secara umum, istilah ini merujuk pada awal eksistensi seseorang, hewan, atau bahkan munculnya sebuah benda dan konsep baru ke dunia. Namun kali ini kita akan mengarah lahirnya musik dangdut. Lahirnya musik dangdut juga memiliki sebuah proses tersendiri. Proses merupakan serangkaian tindakan, langkah, atau aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan inilah yang ada di benak Rhoma Irama, sehingga lahir yang namanya musik dangdut. Ini cukup menarik, apalagi bagi kalangan muda yang penuh rasa ingin tahu. Mari sedikit kita bongkar. Saya akan mengajak kalian menengok ke belakang untuk mengenang masa lalu, dan sekaligus ini sebagai cara kita dalam menghargai perjalanan hidup sang maestro dangdut Rhoma Irama. Hal ini wajar disebut nostalgia, sebuah kerinduan sentimental yang melibatkan emosi positif. Nah, sekarang saatnya kita bongkar. Pada tahun 1970-an, terjadi yang namanya rock fever yang dibidani oleh Led Zeppelin dan Deep Purple. Fenomena rock fever atau demam musik rock pada era 1970-an memang didorong oleh kejayaan band-band seperti Led Zeppelin dan Deep Purple. Mereka bersama Black Sabbath sering dijuluki sebagai Unholy Trinity, atau tiga serangkai hard rock dan heavy metal Inggris. Led Zeppelin dibentuk pada 1968. Mereka menjadi pendefinisi utama musik rock 1970-an dengan menggabungkan distorsi blues yang berat, folk, dan mitologi Celtic. Untuk Deep Purple berubah haluan dari rock psikedelik menjadi suara yang jauh lebih berat, lewat album ikonik mereka pada tahun 1970, In Rock. Keberadaan mereka Led Zeppelin dan Deep Purple secara luas diakui sebagai peletak fondasi musik heavy metal dan hard rock modern yang menginspirasi banyak musisi dunia hingga saat ini. Keberadaan mereka tentu saja akan berdampak besar pada perkembangan musik di Indonesia. Apalagi kala itu di tahun 1970 sudah terjadi yang namanya rock fever atau deman rock. Menurut Rhoma Irama ini akan berpengaruh pada perkembangan musik Melayu, dan pasti akan tergerus dengan lagu-lagu rock tersebut. Ini menggambarkan sesuatu yang hilang, berkurang, atau tergeser perlahan-lahan oleh pengaruh dari musik rock tersebut. Kini saatnya kita bedah perjuangan Rhoma Irama di tahun 1970-an dalam menghadapi pengaruh rock fever. Rhoma Irama melakukan langkah dengan merevolusi musik dari orkes Melayu menjadi genre baru bernama dangdut. Rhoma Irama menggabungkan irama Melayu tradisional bersama unsur musik rock, seperti distorsi gitar listrik dan drum, serta menambahkan instrumen modern, koreografi panggung, dan pesan dakwah, yang mengubah citra musik dangdut dari kelas bawah menjadi musik yang dinamis dan universal. Revolusi musik yang dilakukan oleh Raja Dangdut ini mencakup beberapa pembaruan besar. Elektronisasi dan suara rock, yakni memadukan elemen heavy metal dan rock ke dalam musik Melayu dengan menambahkan lead gitar beraliran distorsi, keyboard, serta drum. Mendirikan Soneta Group pada tanggal 11 Desember tahun 1970, sebagai wadah eksperimen dan standar baru dalam aransemen orkes dangdut. Pembaruan lirik dan identitas, mengubah citra lirik dari awalnya cuma sekadar tema cinta biasa, menjadi lagu yang berisi kritik sosial, nilai moral, dan dakwah Islam bahkan nasionalisme. Menjadikan pertunjukan dangdut layaknya konser musik rock dengan koreografi dan tata panggung yang atraktif. Kini eksistensinya di dunia musik, Rhoma masih bersama genre dangdut dan soneta dengan karya-karya legendaris yang tak usang oleh waktu. Sebuah karya akan pesan, emosi, dan keindahannya tetap dinikmati serta relevan oleh lintas generasi. Nilai-nilai moral, persahabatan, atau kenangan indah yang tidak pernah pudar atau hilang maknanya seiring perjalanan hidup. Ada hal yang tak kalah penting, Rhoma Irama pernah bilang, pertama kadang kita mengulik lirik, itu harus jujur, tidak mengada-ada. Kedua mengulik aransemen dan lirik harus berharmoni. Lebih lanjut Rhoma Irama mengatakan,
dalam menciptakan lagu-lagu, bukan market-oriented, yakni bukan hanya bagaimana supaya laku, tapi juga bagaimana lagu ini, di samping menghibur, juga bisa bermanfaat, menginspirasi pendengarnya. Intinya untuk menjadi lebih baik di berbagai hal. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.